Salam saudara terkasih, salam jumpa pada Renungan Harian Embun Pagi. Hari ini pada awal pekan kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Lukas 15 ayat 18. Dalam bahasa Batak Angkol dikatakan, Jongjong maau kehe manopok damang jana dokonok kumatusia, madung mardosa awaduk debata bope maradok kondamang. Dalam bahasa Indonesia, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ayat firman Tuhan pada hari ini merupakan penggalan dari cerita tentang anak yang hilang, di mana anak yang bungsu meminta hak warisnya kepada bapaknya dan pergi untuk merantau. Dia menjual segala hak warisnya dan kemudian setelah semuanya habis dari hasil penjualannya, karena dia berfoya-foya, kemudian dia menjadi menderita. Dia menjadi bekerja bagi orang lain. Bahkan dia menjadi memelihara babi. Dalam tradisi orang Yahudi, memelihara babi sudah menjadi sesuatu yang haram. Bahkan dia sampai kepada memakan makanan babi. Begitu hinanya keadaannya, oleh karena dia sudah menjual segala harta yang sudah diserahkan oleh ayahnya. Namun ketika dia sudah melakukan hal yang hina itu, dia teringat oleh bapaknya, dia teringat oleh orang yang sudah memberikan hak warisnya, kemudian mengatakan, saya akan kembali kepada Bapa dan menjadi memohon maaf, memohon ampun atas apa yang sudah saya perbuat. Kemudian ketika dia kembali, dari jauh bapaknya melihat bahwa anak bungsunya sudah datang, dan dia menjadi membuka tangannya untuk menyongsong dan memeluk anaknya itu. Saudara terkasih, kisah yang begitu indah ini mau menceritakan terhadap kehidupan kita, di mana dalam setiap langkah kehidupan dan perjalanan hidup kita sering menjadi menyakiti hati Allah, membuat orang Allah menjadi sedih, seolah-olah apa yang sudah diberikan Allah menjadi hak atas keselamatan melalui Yesus Kristus kita sangkal dan kita abaikan. Ketika itu kita lakukan, bukan menjadi kebahagiaan yang terjadi, namun penderitaan bertambah. Dan keadaan ini, kisah yang begitu indah ini mau mengatakan bahwa anak yang bungsu yang sudah meminta hak waris itu kemudian sudah menjualnya. Namun ketika dia bangkit untuk berdiri, mengingat kepada orang tuanya, kepada ayahnya, dia menjadi pergi untuk memohon ampun. Dan yang terjadi adalah dia disambut dengan sukacita. Demikian dengan kehidupan kita. Ketika kita berdosa menjadi menjauh dari Allah, yang dilakukan oleh Allah adalah menanti pertobatan kita, menanti perubahan hati dan batin kita, sehingga kita menjadi bangkit untuk datang kepada Allah di dalam roh dan kerendahan, di dalam kesadaran atas perbuatan yang kurang berkenan kepada Allah. Ketika kita mohon ampun dan datang kepada Allah, kita bukan ditolak, kita akan diterima oleh Yesus Kristus yang menjadi penyelamat kita. Perbuatan kita tidak dihitungnya, yang menjadi dihitung adalah anugerah dan kasih setia Allah kepada kehidupan orang yang berkenan kepadanya. Oleh karena itu saudara terkasih, mungkin banyak hal yang menjadikan kita menjadi menjauh daripada Allah, atau banyak hal yang menjadikan kita menjadi orang yang layak untuk jauh dari Allah. Namun di dalam segala keadaan kelemahan kita itu, Allah menanti pertobatan, Allah menanti perubahan batin kita, perubahan hati kita, sehingga kita menjadi mendekat kepada Allah. Orang yang datang kepada Allah, mengaku salah, dan pengampunan diminta daripada Allah, Dia akan memberikan
yang terbaik bagi kita. Melalui firman ini menjadi penuntun bagi hidup kita, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, pengampun dan penuh kasih setia. Biarlah kita datang kepadanya dan memohon pengampunan dan memohon keselamatan oleh karena pelanggaran dan kekurangan kita. Bila firman Tuhan menjadi kekuatan baru. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang begitu indah, menuntun kami, mengarahkan kami untuk menyadari keterbatasan, keberdosaan dan kelemahan kami, sehingga kami datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan. Biarlah kami menjadi semakin menyadari kelemahan kami, menyadari atas pelanggaran kami, dan datang kepadamu dalam roh dan kebenaran. Biarlah firman ini menjadi penuntun kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.